Mari kita akan naikkan pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara sekalian, malam hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema jika Allah tidak menolong. Jadi beberapa saat ini kita memang sedang diberikan pertanyaan dalam hati kita untuk bagaimana mengerti yang terjadi ini. Kalau kemarin-kemarin, beberapa waktu yang lalu itu kejadian yang menimpa itu tidak kepada anak-anak Tuhan mayoritas dan tidak kepada hamba-hamba Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan buat saya juga. Bagaimana ya caranya mengerti, bagaimana cara menjelaskan kepada pihak lain atau orang lain baiknya Tuhan di mana gitu loh. Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi korban, terutama hamba-hamba Tuhan adalah orang yang jahat. Ya, tentunya saya sendiri sebagai seorang gembala tahu persis buah-buah pelayanan yang mereka selama ini kita lihat. Dan susah untuk mengerti kenapa terjadi kepada mereka. Saya berdoa terus, tetapi malam hari ini sedikit saja ya saya ingin memberikan informasi kebenaran firman Tuhan yang kiranya bisa menjawab kenapa ini terjadi kepada kekasih-kekasih kita, hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Pembacaannya ada di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Nah, semoga malam hari ini kita bisa lebih mengerti, baik yang ikut di on air Zoom ini dan nanti juga saya bagikan kepada yang tidak bisa mengikuti, karena setiap malam kita lakukan tentunya giliran ya, giliran siapa yang bisa ikut dan tidak. Daniel 3 ayat 17 sampai 18 bunyinya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi saudara, ada kalanya hati kita itu berbicara lain tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu dalam hidup kita itu sebagai apa? Gitu ya saudara. Nah, pelajaran-pelajaran yang boleh kita pelajari, saya sudah tuliskan beberapa item ini. Kiranya menjadikan pengertian dan juga hikmat yang untuk kita lebih mengerti saat malam hari ini. Jadi yang pertama adalah gini, sebenarnya tujuan kita mencari Tuhan atau menemui Tuhan atau mengikut Tuhan itu karena apa? Untuk apa? Begitu ya. Jadi jangan-jangan memang kita itu terkotak kepada sebuah pengertian bahwa kita ikut Tuhan itu karena memang berkat-berkatnya. Apalagi iklan-iklan tentang kesembuhan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang terjadilah bahwa orang-orang yang memang dipanggil Tuhan lebih dulu, apalagi para hamba-hamba Tuhan itu, ternyata pertolongan atau berkat-berkat Tuhan atau kesembuhan itu kok jauh dari mereka. Ini kan sedang ramai ya.
Jadi dibicarakan kenapa orang-orang yang seperti itu toh kena juga dengan virus ini. Gitu. Ya. Yang kedua, beberapa saat yang lalu berkat Tuhan itu memang ada di kotak berkat dan pelindungannya. Nah, oleh sebab itu setiap orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan sampai kepada jemaat, ya motivasi mencari Tuhan itu seperti gambaran seperti 3 hari yang lalu ya, saya share tentang mereka berbondong-bondong cari Tuhan karena kenyang, jadi bukan karena tanda-tanda. Nah, begitu. Nah, sekarang ketika gereja tidak beroperasi dan istilah kata tanda kutip income atau beberapa pemasukan dari para pelayan-pelayan ini tidak ada lagi. Nah, Tuhan uji apakah mereka tetap setia tidak? Apakah mereka bisa menyembah Tuhan tidak? Ketika keadaan sedang terjadi bahwa mereka tidak dapat ya bulanan atau mingguan seperti itulah kira-kira ya. Nah, ini diuji para pelayan-pelayan Tuhan apakah masih tetap bisa menyembah Tuhan atau bisa present worship dengan baik di rumah. Para pendeta, gembala diuji semuanya. Apakah tetap bisa menyelenggarakan pelayanan dalam bentuk yang kekinian begitu ya. Nah, kami para gembala melakukan on air, off air, kemudian streaming, live streaming, kemudian bagaimana cara melalui media ini adalah sebuah bentuk apa yang kami bisa lakukan ketika tidak bisa bertemu. Jadi bukan sekedar tren, tetapi memang inilah bentuk saya untuk mengembalakan jemaat supaya tetap ada asupan rohani. Kira-kira untuk memandu supaya yang belum bisa menyelenggarakan ibadah-ibadah di rumah tetap bisa terbantu. Begitu. Nah, kemudian kita sulit untuk mengatakan seperti tadi bahwa orang-orang yang terkena COVID-19 ini adalah orang jahat, belum tentu. Nah, saya ingatkan kepada siapapun yang nantinya akan menonton video saya ini, coba kita bandingkan dengan para martir. Apakah martir pada saat penderitaan itu mereka tidak berseru pada nama Tuhan? Apakah ketika mereka itu mungkin berlari-larian atau dikejar-kejar itu, apakah mereka tidak minta perlindungan daripada Tuhan? Saya pikir mereka juga minta. Tetapi tetap mereka terbunuh. Nah, begitu. Jadi kenapa orang sekarang konteksnya membicarakan tentang hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mati karena virus ini? Kita kembali kepada abad-abad awal. Para martir Tuhan adalah orang-orang yang berjuang untuk imannya. Tetap mereka meninggal. Apakah mereka tidak berdoa? Tetap berdoa. Nah, begitu. Nah, kemudian salah satu pelajaran pada masa ini adalah Tuhan ingin meruntuhkan tanda kutip Tuhan dan kerajaan lain di dalam gereja. Nah, saya melihat ketika gereja masih ada, saudara, kita pun bisa melihat secara kontras kan. Di satu wilayah aja, itu ada gereja yang sangat besar, kemudian ada gereja kecil-kecil juga. Dan kayaknya para anggota di sana, anggota di sini itu kayaknya yang anggota sana sangat bangga dengan apa yang mereka alami setiap minggu dengan pelayanan yang luar biasa, tetapi kelompok jemaat ini kadang-kadang merasa rendah diri karena memang gerejanya kecil seperti itu. Nah, masa sekarang Tuhan ingin semuanya flat, yang artinya jemaat yang ada di gereja yang sangat besar dan luks dan jemaat yang ada di gereja yang kecil sekarang sama-sama semuanya di rumah. Dan kemudian para gembala yang high class dan gembala yang biasa yang berjuang sama, mereka sekarang mengembalakan di rumah. Dan sama, para pelayan-pelayan yang dengan penghasilan yang besar, maaf kata, dan kemudian pelayan-pelayan yang tidak mendapatkan ini, sekarang flat sama semuanya. Semuanya ada di rumah. Tuhan ingin tunjukkan bahwa kepada gereja Tuhan bahwa gereja itu jangan dibangun secara menara Babel, yang istilah kata pengen kelompok tertentu yang memang high class, kelompok tertentu yang memang eksklusif dan tidak peduli kelompok yang lain. Sangat disayangkan kalau belakangan ini seharusnya gereja bersatu, malah secara internal kadang-kadang masih ada perpecahan-perpecahan seperti itu. Seharusnya masa ini masa bersatu. Nah, begitu. Karena sekarang sudah tidak terlihat sebuah wilayah gerejanya seperti apa, enggak. Sekarang bukan bicara gedung, tetapi bicara mengenai kehidupan berjemaat, anggota mana, tetapi sifatnya sama, mereka semuanya ada di rumah, seharusnya menyatu. Ya, kita doakan supaya ini tidak berlama-lama, tetapi cepat surut dan kemudian kita akan menyatu untuk Indonesia yang bebas daripada masalah ini. Nah, saya yang terakhir ingin bicara mengenai iman yang sejati. Jadi kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi dalam kitab Daniel ini, berbicara mengenai anak-anak Tuhan yang setia,
bagaimana mereka diperhadapkan antara hidup dan mati, antara Tuhan menolong atau tidak. Persis kayak kita itu ditantang gitu loh. Kamu punya Tuhan kan, katanya bisa menyembuhkan, katanya bisa ya seperti minum racun dan kemudian tidak mati, kemudian tidak akan kena masalah lah. Nah, ketika engkau berdoa, pasti itu akan lalu seperti itu ya. Nah, itu yang sedang gencar dipertanyakan kepada orang-orang percaya. Tetapi saya melihat, saudara sekalian, bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, saudara, di dalam ayat yang ke-18, 17 yang mulai, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maknanya apa, saudara? Begini. Jadi anak-anak Tuhan, mereka memiliki iman yang kuat sekali. Saya ikut Tuhan itu bukan karena pertolongan dan perlindungannya, tetapi karena saya tahu bahwa Tuhan Allah ini adalah Allah yang benar. Itu saja. Dia mau melindungi kek, tidak melindungi kek, apakah nanti masuk dalam maut ketika dibakar atau ketika di lubang singa atau ketika mau dipancung atau apa begitu ya. Para martir itu sudah tidak lagi memperdulikan nyawanya. Dia katakan bahwa kalau Tuhan menolong pasti dia sanggup menolong. Tetapi kalaupun tidak, iman saya tidak akan luntur. Kalau ditanya adalah kepada orang-orang yang sempat menjadi korban secara roh, pertanyaannya sama. Kalaupun saya mati karena COVID-19, tidak menciderai iman saya tetap percaya bahwa Allahku tetap hidup. Mesti begitu, saudara. Nah, jadi ketika judul ini jika Allah tidak menolong, jawabannya malam hari ini adalah tidak masalah. Yang penting jiwa saya selamat. Tuhan bisa menolong? Bisa. Tetapi bisa nggak Tuhan tidak menolong? Bisa. Tetapi itu adalah haknya Tuhan. Kita hanya berdoa, kasih karunia Tuhan lebih untuk kita, sehingga doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ada juga yang perlu dikoreksi dari doa-doa kita selama ini adalah apakah keinginan kita untuk lepas dari masalah atau apapun itu sebenarnya nantinya motivasinya untuk kemuliaan nama Tuhan atau memang untuk kemuliaan diri sendiri atau kelompok tertentu yang kita ada di dalamnya. Mungkin Tuhan tahu persis itu. Jadi tidak semua yang kita ingini terjadi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya pikir dengan sebuah kesaksian daripada yang kita baca dalam kitab Daniel ini, kita boleh diteguhkan bahwa sebenarnya kita ikut Tuhan itu bukan karena berkat-berkat dan perlindungannya, tetapi memang dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu saja. Nah, nanti tidak akan menjadi sesuatu yang mantap bagi orang Kristen kalau berpikirnya bahwa berkat itu adalah pertolongan, kesembuhan, pelindungan, itu saja. Ya, karena kalau namanya pelindungan dan berkat atau apapun juga sih sebenarnya orang yang jahat pun kan ada berkat umum, yang artinya hujan, panas untuk semua, baik itu orang yang jahat maupun orang baik tetap dikasih. Ya, jadi tetap seperti itu. Jadi iman yang sejati itu adalah tetap beriman bahwa Tuhan sebagai penyembuh meskipun kita berdoa tetapi nggak sembuh. Ya, tetap beriman bahwa Tuhan itu sebagai penolong meskipun kita minta tolong kadang seperti tidak ditolong. Tetap beriman bahwa Tuhan itu perlindung meskipun kita tidak dilindungi. Tetap beriman bahwa Tuhan penjawab doa meskipun kita tidak mendapat jawaban doa. Beriman yang benar adalah beriman kepada apapun yang Tuhan lakukan. Jadi bukan beriman kepada iman kita sendiri, tetapi apapun yang Tuhan lakukan itu adalah iman kita. Jadi kalau kita minta sembuh dan kemudian tidak sembuh tetapi malah meninggal atau apa, ya berarti yang terbaik dari Tuhan itu. Kita imannya begitu saja. Kita minta dilindungi, toh kita kadang-kadang tabrakan juga. Tetapi banyak kali kesaksian ketika seseorang mengalami tabrakan, akhirnya juga dia bisa mendapatkan faedahnya atau hikmahnya. Oh, ternyata pasca tabrakan ini ada mujizat yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Nah, inilah renungan yang saya sampaikan saat malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita. Kita tetap percaya bahwa meskipun sepertinya Allah tidak menolong, tetapi cara Tuhan mengasihi begitu. Kadang-kadang Tuhan ambil dari sebagian hidup kita untuk membuat kita malah dilindungi. Saya akan rangkum aja ya. Saya akan rangkum renungan malam hari ini. Rangkum saja mengenai Daniel 3:17-18 ini. Sadrah, Mesakh, Abednego ini sedang diperhadapkan kepada sebuah pilihan. Pilihannya luar biasa.
Jadi antara ikut Tuhanmu itu atau menyembah berhala. Yang kedua, antara kamu diselamatkan sama Tuhanmu atau tidak. Tetapi keputusannya, kalau Tuhan mau menyelamatkan saya bisa selamat. Opsi kedua, kalau Tuhan nggak selamatkan saya, tetap saya nggak akan menyembah berhala. Nah, aplikasi adalah kepada kita. Apakah dengan kita tidak ditolong, kita akan menyembah kepada ilah lain? Apakah dengan saudara sekandung atau hamba-hamba Tuhan yang kemudian terbunuh oleh karena virus ini membuat kita menjadi tidak Kristen lagi? Tidak. Apakah dengan kita minta doa untuk kesembuhan dan kita tidak sembuh, apakah kita beralih kepada hal yang lain atau kepercayaan lain? Tentunya tidak. Jadi pelajaran malam hari ini, biarlah setiap kita hari-hari memiliki iman yang sejati. Tidaklah membuat kejadian anak-anak Tuhan ikut menjadi korban membuat kita menjadi beda iman sama Tuhan. Tetap iman kita sama bahwa Tuhanku tetap Tuhan yang menyembuhkan, Tuhanku tetap Tuhan yang melindungi, Tuhanku tetap juru selamat. Itu tidak bisa diingkari meskipun banyak korban berjatuhan. Iman kita mesti begitu. Biar kita belajar banyak bahwa apa yang terjadi ya sudahlah. Tetapi saya ingin garis bawahi bahwa ada dua golongan yang pernah saya sharingkan sebelumnya, itu adalah kalau hari-hari ini ada anak Tuhan yang meninggal, anak-anak Tuhan yang saleh dan meninggal, berarti itu sudah tugasnya selesai. Saya ciptakan lagu itu, ya, tugasmu sudah selesai. Tetapi kalau mereka itu mati juga korban dan mereka orang yang tidak saleh, artinya buat mereka kesempatan sudah habis. Mungkin sudah cukup lama Tuhan kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat, tetapi nggak bisa juga, nggak mau juga. Ya sudah, selesai kesempatan. Tetapi kelompok yang kedua adalah seperti kita ini, yang masih hidup, yang saleh berkenan di mata Tuhan. Tuhan bilang, lanjutkan tugas pelayanan ini. Ya, lagu saya juga ada teks syair seperti itu. Jadi yang masih ada, lanjutkan tugas. Ya, sampai menuntaskan amanat agung Tuhan sampai ke seluruh bumi, ke seluruh dunia. Kalau yang hidup ini memang orang-orang yang jahat, berarti ada kesempatan buat mereka untuk bertobat. Termasuk nanti jemaat-jemaat yang memang dikasih kesempatan meskipun terkena virus ini dan kemudian tidak mati, tidak meninggal, berarti Tuhan bilang kamu masih punya kesempatan hidup baiklah, melayani lebih kudus lagi, dan kemudian ibadah yang lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, itu saya pikir yang saya sampaikan. Kiranya iman kita tetap kepada Tuhan, bukan beriman kepada yang kita imani, tetapi beriman apapun yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik. Maksudnya ketika kita minta beriman bahwa Tuhan menyembuhkan, toh tidak sembuh, tidak akan melunturkan iman kita pada Tuhan. Tetap kita katakan Tuhan Yesus menyembuhkan. Cuma saya tidak dikasih sembuh oleh karena Tuhan memiliki rencana yang beda. Saya minta perlindungan, toh saya misalnya tidak mendapatkan perlindungan, akhirnya tabrakan juga. Tidak menyurutkan iman kita yang mengatakan bahwa Tuhan pelindung yang ajaib. Tetap kita katakan seperti itu. Tetapi hal-hal yang di luar pengetahuan kita, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang Tuhan tolong kita itu dengan cara menghalangi kebebasan kita misalnya. Jadi kita pengen ke arah jalan yang menuju kesukaan hati kita, Tuhan halangi dengan cara apa? Mungkin ada lubang, mungkin dilempar batu, mungkin pohon tumbang. Saat ada lubang kita terjatuh, kita kesakitan di situ. Saat kita dilempar kita kesakitan. Saat pohon tumbang, mungkin motor atau sepeda kita bisa patah. Tetapi Tuhan lebih sayang jiwa kita daripada tubuh kita. Tuhan katakan apa? Mending kamu, istilah kata bahasa sehari-hari, kamu ke surga itu dengan tangan buntung daripada utuh masuk neraka. Mending dengan mata sebelah misalnya masuk surga daripada utuh mata tetapi masuk neraka. Maksudnya adalah ada hal yang memang harus dipangkas dari hidup kita yang membuat kita tidak bisa masuk surga, dan itu menyakitkan. Dan mungkin doa kita untuk tetap memiliki tangan nggak dapat. Tuhan bilang begini, kalau kamu punya tangan dua, kamu masuk neraka. Tapi kalau kamu punya tangan cuma satu, membuat kamu masuk surga. Istilah gitu ya. Jadi saya jelaskan susah, tetapi singkat saya jelaskan seperti itu. Baik, puji Tuhan, itulah yang saya tambahkan untuk renungan malam hari ini. Tuhan memberkati semuanya. Nanti akan saya share, saya udah rekam ini di video, jadi supaya menjadi berkat bagi yang tidak bisa ikuti juga. Puji Tuhan.